Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sumar dari Prodi Farmasi Reguler Semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang reseptor pertumbuhan. Growth factor penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya reseptor EGF terekspresi kurang lebih 100 x pada kanker epiteliat. Penghambatan aktivitas atau reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivitasi reseptor growth factor. Contoh obat yang beraksi pada reseptor growth factor. Yang pertama epithelial growth factor atau EGF, epidermal EGF. Obatnya erlotinib, Tarceva, gefitinib, Iressa, lapanitib, Tigard. Sifatnya antagonis, efeknya menghambat pertumbuhan sel epitelial anti kanker. Yang kedua, vascular endothelial growth factor atau VEGF. Obatnya semakanib, sifatnya antagonis, efeknya menghambat angiogenesis anti kanker. Terus bevacizumab atau Avastin, sifatnya antibodi monoklonal terhadap VEG, efeknya anti angiogenesis. Terus yang ketiga, insulin-like growth factor atau IGF. Obatnya mecamin increlex. Terus sifatnya agonis, efeknya membantu pertumbuhan. Yang keempat, keratinocyte growth factor atau KGF. Obatnya Valmenib atau Kepivance, sifatnya agonis, efeknya mencegah mukositosis oral pada kemoterapi. Ya, berikut adalah contoh reseptor growth factor. Dan untuk materi yang kedua yang berjudul reseptor sitokin. Sitokinase atau protein dengan BM rendah 10-30 kDa yang memperantarai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagian besar sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin sebagai alat komunikasi. Contoh interleukin, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-15, dan lain-lain. Tumor nekrosis, faktor TNF, interferon, INF, dan lain-lain. Ya, dapat kita lihat itu adalah contoh sitokin. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis. Sitokin dapat memperantarai berbagai Fx yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. Bisa kita lihat gambar di atas adalah contoh signaling IFNY interferon gamma. Reseptor sitokinase terlibat dalam proses atau penyakit, inflamasi atau sistem imunitas, asam rematik, prioritas, dan lain-lain. Contoh, IL-4 memicu produksi IgE dari B cells. IL-4 merupakan kemoatraktan bagi eosinofil. TNF-A dan IL-1 terlibat dalam artritis reumatoid. IL-10 merupakan sitokinis utama pada psoriasis. Gambar di atas itu adalah contoh penyakit psoriasis. Reumatoid artritis biasanya mempengaruhi persendian secara simetris pada kedua sisi secara merata. Awalnya dapat dimulai pada beberapa persendian saja dan paling sering menyerang pergelangan tangan, siku, bahu, lutut, dan pergelangan kaki.
Ya, ini ada gambar normal and arthritis joint. Yang pertama normal joint, terus osteoarthritis, yang terakhir rheumatoid arthritis. Selanjutnya, gambar di atas itu ada contoh keterlibatan sitokinesis dalam penyakit asma. Penggunaan sitokinesis dan antagonis reseptornya secara klinis. Yang pertama, anti-IL-4 inflamatoris memblok produksi IgE, mencegah reaksi alergi. Yang kedua, anti-IL-5 mepolizumab mencegah migrasi eosinofil, mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Ketiga, IFN-CL interferon alpha, pengobatan hepatitis C, virus, dan infeksi virus lain. Yang keempat, IL-2 interleukin 2 adjuvan pada terapi bladder cancer. Dan yang kelima, anti-TNF inflamasi intercept adilimumab rheumatoid arthritis. Dan yang keenam, IL-1RA interleukin 1 reseptor antagonis anakinra kineret rheumatoid arthritis. Yang terakhir, yang ketujuh, IL-10 psoriasis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.